Ya, kembali bersama kami dan saya juga masih bersama dengan Pak Anies. Pak Anies, kalau tadi kan menyambung mengenai, Pak Anies juga sempat mengatakan bahwa menjadi gubernur terpilih ini ada suatu campur tangan Tuhan. Tadi juga katakan posisi-posisi jabatan yang dimiliki oleh seseorang itu pasti juga adalah karunia dari Tuhan, gitu, keberkahan atau mungkin juga tanggung jawab gitu, tanggung jawab besar. Nah, untuk yang di Jakarta ini kan sebenarnya apa sih kemudian yang akan menjadi program-programnya Pak Anies dan Sandi juga melihat sudah ada tim sinkronisasi gitu yang akan sudah mencoba melihat memetakan apa sebenarnya kebutuhan Jakarta gitu, Pak. Ya. Jadi begini, selama kampanye kemarin kita sampaikan 3 tema utama untuk Jakarta, yaitu lapangan pekerjaan, pendidikan, biaya hidup. Inilah 3 tema yang paling banyak mendapatkan perhatian dari warga. Warga menginginkan ini. Nah, di samping itu ada masalah-masalah yang juga menjadi tantangan di kita. Soal kesehatan, soal transportasi, soal kemacetan, soal banjir. Nah, itu semua ada masalah. Jadi di kota ini ada banyak masalah. Nah, kita siapkan program kerjanya. Tidak bisa hanya fokus pada 1-2 masalah saja, harus semuanya. Dan semua harus dikerjakan selama 5 tahun. Jadi kita dengan tim sinkronisasi itu kemudian mensinkronkan dengan apa yang sudah dijalankan. Karena tidak ada kepemimpinan yang sifatnya bebas dari waktu. Apa yang kita kerjakan sekarang sangat tergantung pada yang kemarin. Yang ketiga, program yang rasa tidak bermanfaat, ya dihentikan. Kemudian yang keempat, membawa yang baru. Dibangun untuk masyarakatnya, bukan untuk gubernurnya. Bukan gubernurnya yang perlu kelihatan hebat. Yang harus hebat itu masyarakatnya. Karena memang bukan saya yang harus hebat, yang harus hebat adalah warga. Nah, bagian kami adalah menyiapkan semuanya. Kita ingin anak-anak kita terdidik dengan baik. Kesehatan anak, orang tua, apalagi lansia terjamin dengan baik, bisa dapat pekerjaan yang layak, listrik di rumahnya nyala dengan baik, airnya dengan baik, mereka punya alat transportasi yang baik. Jadi tanggung jawab seorang gubernur adalah memfasilitasi itu semua, sehingga muncul keluarga-keluarga hebat, sehingga muncul komunitas hebat. Jadi yang maju warganya. Jadi program kami itu dibangun untuk memberdayakan warganya. Saya itu ingin begini. Apa sih impiannya gitu ketika sudah terpilih menjadi gubernur, kemudian ini memang ada program-program yang dilakukan, tapi melihat juga bagaimana situasi dan kondisi gitu di Jakarta. Saya itu ingin begini, gitu. Tiap keluarga di Jakarta itu kalau lagi ngobrol bisa begini. Untung ya, seneng kita tinggal di kota ini. Iya. Tapi kan orang juga lahannya di mana nih? Jakarta udah semakin sempit. Nah, kadang bicara mengenai realisasinya, ini kadang suka kalau dikatakan ini nggak mudah juga begitu, Pak. Iya. Mbak pernah lihat kopi harganya 3.500? Ada nggak di Jakarta? Di Jakarta. Banyak di kampung-kampung di mana-mana. Bikin sendiri ya, Pak, beli saset bikin sendiri. Exactly. Jadi kita itu sudah yang pada sering ke mall ini selalu kalau lihat kopi 30.000. Begitu dengar kopi 3.000, mana ada Pak kopi 3.000? Ya ini masalah lingkar pergaulan. Karena kita yang pada lihat televisi, yang kelas menengah, itu pergaulannya ya ke rumah-rumah yang bagus-bagus. Sehingga begitu dengar rumah harga 300 masa ada. Ya saya bilang, ada nggak tuh kopi 300? Ada di Jakarta. Jadi maksud saya begini, justru inilah tugas seorang gubernur. Ada 51% warga Jakarta yang tidak punya rumah. Mereka ngontrak. Terus kita mau diam aja gitu? Kita carikan solusinya. Jadi ada rumah tapak, ada rumah susun, dan itu yang akan kita kerjakan. Dan saya pernah mengalami juga, salah satu beratnya di Jakarta punya rumah itu adalah bayar DP. DP, Anda mau kredit rumah. Banyak orang bisa bayar bulanan, tapi tidak punya uang bayar down payment-nya. Uang mukanya ya. Sekarang, kalau dia harus bayar misalnya nih 7 juta per bulan. Penghasilan suami istrinya masih bisa tuh bayar 7 juta. Swasta udah pada bikin DP 0%. Jadi dulu
Kredit motor itu ya pakai DP mahal. Iya. Kredit mobil juga pakai DP mahal. Sekarang gimana? Pada tanpa DP. Kok bisa? Ya soal itu kan pengaturan pembiayaan. Itu simple financial technique. Ini masalah kemauan. Begitu dikatakan kita akan rupiah, dibuat mekanisme pembiayaannya. Oh, bisnis juga biasa melakukan gitu kok. Bisnis itu biasa dalam financial planning itu mereka bisa lakukan loh. Apakah mau dibiayai 5 tahun, apa dibiayai 10 tahun, apa dibiayai 15 tahun, itu punya konsekuensi pada bulanannya, punya konsekuensi pada DP-nya dan lain-lain. Jadi gini dah, teknik-teknik itu udah ada di seluruh dunia, udah praktekin. Cuman kemarin namanya kampanye. Kalau kampanye itu artinya ketika saya mengatakan saya mau melakukan A, maka lawan saya bilang A itu nggak mungkin. Itulah kampanye. Namanya juga kampanye kan? Tapi kita kan tidak mungkin merancanakan sebuah program yang nggak bisa dilaksanakan. Sudah ada riset sebelumnya bahwa ini memang bisa akan direalisasikan gitu ya. Apalagi terlalu mudah. Bahkan saya bilang tuh sekarang Anda lihat aja iklan-iklan di mana-mana. Rumah dengan tanpa DP, rumah 0%. Ada di Kuningan tuh ada bannernya gede sekali. Jadi terus kemudian saya sampaikan bagi yang meragukan, ya udah, bayar DP aja. Anda mau bayar DP aja. Tapi kalau kami akan siapkan rumah yang tanpa DP. Ini kan yang tanpa DP kalau gitu saya nempel ke Pak Anies deh. Oke, kita akan lanjut kembali perbincangannya, tetaplah bersama kami.